Dunia trading berbeda dengan dunia kerja, di mana segala sesuatu bisa diperkirakan secara tepat, dan terkadang mentalitas ketepatan earning ini membuat trader pemula terlena dan menerapkan hal yang sama pada perhitungan return of investment. Ada beberapa hal yang kadang secara tidak disengaja dilakukan oleh trader pemula, dan membuat mereka terjebak dalam loss yang besar, hingga sampai jutaan rupiah. Apa saja sih? Bila ini adalah pertama kali Anda mampir ke channel kami, jangan lupa untuk subscribe untuk mendapatkan info episode terbaru tentang pelajaran trading yang kami peruntukkan khusus untuk pemula. Channel ini kami buat untuk member grup kami, di mana trader pemula dan veteran berkumpul untuk saling berbagi pengalaman dan tips edukasi trading yang baik dan benar bagi pemula. Untuk mempermudah trading Anda, kami menyediakan kode promo Olim Trade secara berkala yang bisa Anda gunakan untuk membantu trading Anda. Dan melanjutkan topik kita kali ini, berikut adalah beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh trader pemula sehingga mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Pertama, tidak mengetahui apa yang diperlukan. Sebenarnya ini bukanlah kesalahan, tapi lebih kepada tidak bisa menemukan pembimbing yang tepat. Sesudah seorang trader pemula install platform, dia akan macet pada pertanyaan, apa yang harus saya lakukan sesudah ini? Untuk bisa mengetahui apa yang diperlukan bagi kesesuaian trading Anda, adalah mengetahui diri Anda sendiri terlebih dahulu. Sebagai contoh evaluasi diri sebelum belajar trading, Anda bisa meluangkan waktu berapa jam setiap hari untuk belajar atau trading, atau pertanyaan penting juga, seperti Anda bisa mengalokasikan dana berapa secara berkala untuk deposit? Setiap aspek dalam trading bagi pemula, dimulai dari evaluasi diri, dan bukan aturan dari orang lain. Setiap mentor memiliki segmen market mereka sendiri, mengikuti platform yang mereka jalani. Sebagai contoh juga, bila Anda sebagai pemula yang berlatar belakang sebagai pekerja kantor memilih untuk melakukan trading saham, Anda harus mempertimbangkan bahwa bursa dibuka pada jam Anda bekerja di kantor. Atau bila Anda sebagai pemula hanya sanggup menyisihkan uang dingin 100.000 atau 1 juta sebulan dengan kondisi Anda tidak sanggup berpikir hal lain pada saat Anda bekerja, Anda bisa mempertimbangkan masuk ke pasar forex yang aktif ketika jam kerja Indonesia sudah berakhir. Tentu saja ini tidak mengikat, Anda yang lebih mengerti diri Anda sendiri, jadi bisa jadi contoh yang kami sampaikan tidak sesuai dengan kondisi Anda. Ada mentor yang memberikan metode khusus bagi orang yang memiliki dana besar, jadi dia menyarankan penggunaan martingale, sementara belum tentu semua orang cocok dengan martingale karena mereka hanya bisa menyisihkan dana sedikit. Si pemula ini lalu mencoba mengikuti metode mentor ini tanpa mempertimbangkan kekuatan dirinya, jadi dia mengalami loss yang besar. Ada juga mentor yang khusus menganjurkan bahwa trader yang mengikuti kursus mereka harus melakukan deposit besar, dan ada juga yang seperti kami, yang menganjurkan untuk deposit kecil dulu kalau pondasi ilmu si murid masih belum kuat. Dari siapapun dan dari manapun Anda belajar, pastikan bahwa metode pembelajaran dari sang mentor ini sesuai bagi Anda. Zaman teknologi sudah maju seperti sekarang, banyak pilihan metode belajar. Anda bebas memilih mentor, dan tidak ada paksaan untuk mengikuti mentor tertentu. Bila di tengah jalan Anda mendapati metode mentor tersebut kurang cocok, Anda bisa dengan bebas pindah ke mentor lain, semudah menekan tombol unfollow. Jadi, selalu ingat, patokan utama Anda adalah diri Anda sendiri. Kenali diri Anda sendiri, dan jangan pernah memaksakan diri mengikuti orang lain kalau cara orang lain tersebut tidak cocok dengan kondisi Anda. Kedua, adalah overtrading. Pengendalian emosi bisa makin matang seiring dengan bertambahnya jam terbang. Jadi, wajar kalau kita mendengar bahwa ada trader pemula yang bertindak berdasar emosi sesaat atau mimpi yang terlalu jauh. Berhati-hatilah, kesalahan yang satu ini termasuk yang paling sulit dideteksi gejalanya, dan baru akan terasa saat trader itu menanggung dampak negatifnya. Tapi, ada satu hal yang umum sering diucapkan pelaku overtrading, yaitu, saya kemarin trading dana $100 dan bisa profit sampai mencapai $500, tapi abis itu loss terus-menerus sampai akhirnya abis. Kalau ini terjadi, jangan buru-buru menyalahkan broker. Lihat diri Anda dulu. Kalau Anda mengalami hal seperti ini, atau mendengar orang berkata seperti ini, biasanya besar kemungkinan orang tersebut sedang mengalami overtrading.
Sering overtrading ini disebabkan oleh dua emosi dalam trading, yaitu keserakahan dan rasa ingin balas dendam. Keserakahan kadang mempengaruhi trader pemula dengan impian yang tidak masuk akal, membuat sang trader tersebut terus-menerus depo ketika dananya habis, dan baru tersadar ketika ia terjerat hutang atau menghabiskan dana dalam jumlah besar. Keserakahan juga yang membuat sang trader terus nekat menambah jumlah profit hariannya tanpa menimbang diri dari sisi mental maupun kondisi market. Sebagai pemula, adalah wajar untuk mengalami akun yang kosong karena loss, tapi melakukan deposit membabi buta sama buruknya dengan mengalami loss terus-menerus. Sementara itu, rasa balas dendam, terutama disebabkan oleh sistem kompensasi yang tak terkendali. Seperti kita tahu dan sering kami ungkapkan, kalau Anda masih pemula, jangan coba martingale, kecuali Anda secara mental dan dana siap. Semua sistem kompensasi yang tak mempertimbangkan kondisi profit loss dan kondisi mental Anda adalah sistem kompensasi yang tak terencana dengan baik. Jadi, untuk menghindari Anda dari keserakahan dan rasa ingin balas dendam inilah kami selalu menekankan pentingnya jurnal trading bagi pemula otodidak. Tak usah kecil hati, gejala overtrading itu dialami oleh semua trader dari semua tingkatan, baik itu trader pemula ataupun veteran. Yang membedakan antara sikap trader profesional atau amatir adalah kesigapannya mengenali, mengakui, dan memulihkan diri dari efek overtrading. Ketiga, tidak bisa menyesuaikan diri dengan kondisi pasar. Ini merupakan poin terakhir yang sering membuat trader pemula gagal. Market selalu terdiri dari dua jagoan, bear dan bull. Harga akan selalu bergerak secara dinamis sepanjang waktu. Gagal beradaptasi dengan perubahan posisi antara kedua jagoan ini akan berakibat fatal. Kalau sistem indikator Anda sudah tidak bekerja, tak usah memaksakan diri. Berhenti pakai untuk Anda edit, atau cari metode lain. Kalau kondisi market berganti arah, tak usah memaksakan diri memasang posisi ke arah yang lama. Kalau itu bukan candle pembalik arah, tak usah mengada-adakan cerita bahwa itu candle pembalik arah. Bahkan di hadapan market pun, pakar finansial terbaik bisa saja melakukan kesalahan, namun mereka selalu bisa meminimalisirnya. Jadi, pahami situasi di mana arah pasar mulai berubah, dan secara dewasa mulailah menyesuaikan diri dengan kondisi pasar. Demikian sedikit share kali ini, semoga membantu, dan semoga profit selalu menyertai Anda.